jurusan mana? Pendidikan Sosiologi 2021. Dan ini Rohmat dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya, ini udah lulus sih guys. Ini masih proses lulus ya. Kita sama-sama angkatan 2021. Mohon doanya. Oke, jadi di video kali ini kita akan Q&A sedikit pertanyaan yang sering tanyain sama teman-teman yang mau daftar untuk daftar KKN kebangsaan. Untuk tahun ini tuan rumahnya di Universitas Hasanuddin di Makassar. Daerah mana Kak Tiara? Sulawesi Selatan. Gitu. Untuk yang pertama itu tentang proses seleksinya bagaimana nih UPI. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Untuk persyaratannya itu seperti berkas-berkas identitas, terus ada BPJS, terus upload surat keterangan sehat, surat izin orang tua dan lain-lain. Ya, CV juga. Nanti untuk lengkapnya cek di Instagram LPPM UPI ya. Yang pertama. Yang kedua ada apa Kak Tiara? Ada seleksi wawancara. Jadi kalau kalian dalam hal seleksi administrasi sudah memenuhi persyaratan, kalian akan disaring dan akan mengikuti proses selanjutnya, yaitu proses wawancara. Nah, proses wawancara ini itu akan diumumkan langsung. Itu ada kemungkinan ya tentatif ya, bisa kalian wawancara secara Zoom, bisa juga secara langsung oleh panitia yaitu LPPM. Oke, nah di wawancara itu tuh sebelumnya kalian memaparkan ide program kalian terlebih dahulu. Gitu. Itu program tuh kayak gimana sih, Kang Rohmat? Kalau program sendiri biasanya disesuaikan dengan background teman-teman dari jurusan apa. Misalnya dulu kita dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada yang dari Sosiologi juga. Jadi program kerja yang disesuaikan itu jangan sampai ngarang, jangan sampai ngawang-ngawang, karena pasti pewawancara itu nanya seluk-beluknya, detailnya mau seperti apa. Kan nggak etis ya kalau kita nggak menguasai program kerja yang ingin kita sampaikan, berikan gitu. Terus juga harus realistis, karena kan kita KKN, dananya pun disediakan oleh penyelenggara, gak mungkin gede. Jadi jangan sampai tiba-tiba pengen bangun menara atau pengen bangun masjid, kan gak etis ya. Ya yang seringnya sih program bimbingan belajar, terus misalkan ada lomba-lomba dan lainnya yang intinya harus terlaksana dengan baik, karena di akhir juga ada laporan akhir. Iya betul. Gitu. Terus untuk selanjutnya tentang kuota gitu ya. Untuk di tahun 2023 itu tuan rumahnya di Pontianak ya, di Kalimantan Barat. Itu dari UPI mengirimkan delegasi 8 orang, satu fakultas 1 orang. Nah, tapi di 2024 itu 6 orang dan tidak berlaku lagi tuh ketentuan tadi yang satu fakultas 1 orang. Tapi berdasarkan nilai dari pemaparan ide program sama nilai wawancara itu gitu. Dan apa ya, dari tahun ke tahun itu pendaftar itu apa ya, lebih meningkat gitu, peminatnya lebih banyak, apalagi tahun sekarang kami yakin bakal lebih banyak lagi yang daftar gitu. Jadi itu jangan dijadiin alasan buat kalian mundur, tapi jadiin alasan untuk lebih optimis dan lebih mempersiapkannya dengan matang gitu. Terus pertanyaan apa lagi ya yang sering ditanyain? Masalah biaya teh, Kang, itu tuh gimana sih? Kita tuh berapa lama KKN kebangsaan? Terus biayanya tuh kira-kira berapa sih cukupnya selama membawa ke tempat KKN? Mau jawab? Aku mau jawab. Jawab dulu aja. Oke, untuk biaya yang dari UPI itu bakal ngasih tiket pesawat gitu, termasuk biaya ke bandaranya juga. Jadi jangan khawatir soal biaya perjalanan gitu. Terus selanjutnya uang saku, uang makan itu sebenarnya kita dikasih juga uang saku dengan jumlah sekian yang bisa kita sebutkan, itu dikasih sama LPPM. Terus kita tempat tinggal jangan khawatir juga nih teman-teman, tempat tinggal kita itu biasanya antara di posko yang satu kelompok bareng-bareng, atau kita bakal misal 2 orang itu bakal tinggal di satu rumah warga gitu. Misal ada satu kelompok 10 orang, berarti ada 5 rumah warga yang kita tempati, satu rumahnya 2 orang seperti itu. Nah itu tuh kita makan ya nggak bayar gitu, anggap aja gitu orang tua kita gitu, karena emang mereka juga kita anak asuh gitu. Dan itu disesuaikan dengan kultur di mana tuan rumah itu menyelenggarakan ya. Misalnya karena kultur kami itu di Maluku ada yang namanya keluarga tiarap, makanya lebih banyak itu anak-anak KKN yang ikut KKN kebangsaan kemarin itu adanya di rumah-rumah warga dibanding di posko. Di posko juga ada, tapi nggak sebanyak di rumah-rumah warga. Nah untuk tahun ini kita nggak bisa menjamin apakah kalian ada di rumah-rumah warga atau akan ada di tempatnya di satu posko. Terus Kang teh, buat satu kelompok itu berapa orang yang bisa nggak sih
kita tuh dari UPI itu satu kelompok. Nah ini salah satu keunikan dari KKN kebangsaan itu kan namanya juga kebangsaan ya. Yeah. Otomatis kita harus menjalin kerjasama dengan yang beragam suku bangsa. Jadi kita yang dari UPI, meskipun kita dari UPI satu tim ada 6 orang, di sana tuh kita dipecah-pecah ke 6 desa yang berbeda gitu. Jadi kita digabung dengan universitas lain. Kalau dari tahun lalu itu 10 orang per kelompok, dan biasanya yang dari Pulau Jawa, terus yang bukan dari tuan rumah itu biasanya satu orang tiap univ, kecuali yang dari tuan rumahnya Iya, yang kan dilebihkan. lebih banyak kan Iya, pesertanya ya. supaya bisa mengenalkan kita ke daerahnya, ke bahasaannya juga, Betul. untuk membantu kita berkomunikasi dengan masyarakatnya. Gitu. Jadi kalau dari aku sendiri nih, kami dari UPI ya, dari Bandung gitu, dengan bahasa daerah Sunda gitu. Aku selalu kelompoknya sama orang Aceh, sama orang Surabaya, sama orang Palu, orang Kalimantan juga ada gitu. Nah terus kalau Tiara kelompoknya sama siapa aja dulu? Aku sama orang Medan, Riau, Bengkulu, Lampung, ada juga dari orang Papua, Merauke. Jadi kita benar-benar beragam banget di sana teman-teman. Nah kalau kamu? Aku ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan, ada yang dari Unpatinya, dari Malukunya Iya. banyak banget dari sana. Jambi ada. Gitu. Jadi itu KKN kebangsaan itu benar-benar kesempatan kita buat relasi yang secara nasional gitu. Jadi itu bukan omong kosong, emang beneran kita punya temenin dari Aceh sampai Papua gitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Aku ada. Apa lagi? Kalau misalnya kita udah kepilih, terus kita udah selesai nih naik pesawat, landing di bandara tempat tuan rumah, kita tuh langsung ke desa-desa atau gimana sih? Oh, ini pertanyaan yang bagus nih, pertanyaan yang bagus. Unik ini. Ya, jadi teman-teman kita tuh bakal dikasih pembekalan terlebih dahulu Di ya. mana? Di barat. Di barak ya. Kan sekarang lagi tren nih sama Kang Deddy ya, barak militer. Kita ini alumni barak nih gitu ya. Karena pembekalannya dilakukan di barak TNI gitu. Jadi kita dilatih kedisiplinannya, terus kayak dalam tanda kutip orientasi lah gitu ya. Kayak udaranya gitu ya, sama makanannya dikenalkan seperti itu, terus adatnya gitu, kayak sama kenalan juga sama teman-teman kelompok yang lain, kan bakal nanti seruangan sekamar gitu ya gitu. Jadi pertemuan apa ya umumnya gitu loh, gimana ya jelasinnya gitu. Pertemuan umum. Pertemuan umum, pertemuan yang semua Kita kelompok, tuh bakal dipertemukan di barak ya. iya, satu angkatan, Semua peserta dari semua KKN peserta. kebangsaan dari seluruh Iya. kota di Indonesia. Jadi pokoknya sebelum ke lapangan, ke desa-desa, kita dibina Ya, dulu di ya, sana. betul. Selama berapa hari biasanya teh? 2-3 hari. 2-3 hari barulah. Begitupun dengan pulangnya, kita sebelum, gak mungkin kan kita OTW Bandung dari desa, enggak, kita dikumpulkan lagi, kita ada penutupan dulu, terus nanti OTW ke bandaranya ya berdasarkan timeline kampus masing-masing. Soalnya ada nih yang kampus yang pesan tiketnya nggak langsung pulang gitu loh, tinggal dulu menikmati dulu Ambon gitu, pergi kemana dulu. Nah ada juga yang kayak gitu, kalau biayanya lebih banyak gitu. Iya, pokoknya kalau udah sampai di tempat itu gak usah khawatir bingung mau Iya. ngapain, karena pasti ada panitia atau LO-nya ya, pengarahnya Ya, harus betul, ngapa-ngapain aja. Jadi kalian nggak ditelantarin kok, dari setelah kalian landing ya ke bandara tujuan itu kalian bakal dijemput pertama sama mobil tentara tuh ya teman-teman. Kalau Nah. teman-teman bisa lihat yang mobilnya gede. Terus di situ tuh teman-teman nggak boleh naik mobil yang kayak oh ini cuma anak UPI doang, enggak, itu benar-benar berbaur banget. Ya. Makanya kalian harus solid Ya. sama satu kelompok. Kalau bisa dilihat temennya, misalnya temennya kok nggak ada sih kemana, kita harus cariin gitu. Karena kalian itu cuma punya diri kalian dan teman-teman kalian dari kampus kayak gitu. Terus udah naik mobil nih, diarahin kemana ya? Tadi ke barak. Ke barak itu semua kita berkumpul. Di sana juga kita dikasih makan, dikasih tempat tidur, di mana bareng-bareng. Terus bukan cuma itu aja, dapat apa aja sih Kang Teh? Oke. Nah, kita itu dikasih perlengkapan ya, mulai dari kemeja. Bagus tuh. Kalian bisa lihat ya di Instagram KKN Kebangsaan Merah-merah gitu. UPI. Jangan lupa follow juga PPM UPI, KKN Kebangsaan UPI. Nah, itu kami ada kemeja merah putih ya. Terus yang kedua baju lapangan, baju olahraga gitu ya, baju biru tuh warnanya. Terus dikasih ransel, dikasih ID card, Topi. dikasih topi, Dikasih buku, dikasih pulpen. gitu. Kayak gitu. Terus tadi udah ngomong kan ya soal biaya. Udah. Apa ya, jadi jangan perlu khawatirin apa-apa sih. Jadi kayak kasarnya ya, kalian jangan takut kelaparan ya gak sih? Iya. Jangan takut kelaparan, tapi memang tetap kami sarankan untuk bawa uang saku lagi gitu, uang saku tambahan ya dari pribadi.
ya gak perlu besar lah, yang penting cukup dan untuk beli oleh-oleh buat kalian. Terus juga kan karena kita statusnya sebagai orang luar Iya. yang datang ke pulau itu, kita tuh disambut tuh nggak main-main gitu. Iya, betul. Bahkan kalau pas kami tuh ada yang disambutnya pakai upacara adat, pakai budaya-budaya daerahnya, karena mereka tuh berusaha mengenalkan budaya mereka ke kita juga gitu. Jadi jangan takut kalian diperlakukan seperti apa, pasti sangat baik karena mereka pun ingin kita pulang dari daerah tuh membawa citra yang baik tentang daerah mereka. Gitu. Apalagi ya? Terus tentang konversi deh. Konversi Ini SKS. pertanyaan penting juga untuk konversi SKS ya sebenarnya. Kalau sesuai yang tertulis itu bisa maksimal kita konversi sebanyak 20 SKS. Teman kita ada 20 SKS. Kayak Dikri 20 SKS. sumpah, oh ya. Jadi kayak kamu dalam satu semester itu gak mau kuliah lagi. Gak apa-apa. Kalau di ACC sama program studinya nih, garis bawah ya. Di ACC program studinya, di ACC sama dosennya, kalian bisa udah habis. Jadi kayak kuliah 6 semester, kamu kalian ganti dengan 1 bulan Satu bulan aja kebangsaan. dan dibiayai. Iya, tapi untuk aku pribadi aku cuma konversi 4 SKS. Sama 4 SKS. Karena aku sudah kelebihan Full, udah SKS-nya. Iya. Tapi iya. dijamin api. Iya. Disesuaikan sama prodi masing-masing aja. Ya syarat konversinya apa? Ya laporan akhir. Tapi akhir. laporan akhirnya jangan khawatir juga, kalian itu apa ya, kasarnya tinggal ngeganti identitas karena emang Sama laporan kelompok. akhir itu iya kita susun bareng-bareng kan yang kelompok juga. Jadi kayak udah tinggal ganti identitas aja gitu. Nggak nyusun dari awal kok. Gitu. Terus pertanyaan apa lagi? Tip and tricks. Aku ada konten. Boleh. Waktu pas kita mau ke desa itu apa sih yang harus kita bawa? Bukan bawa barang ya teh, apa yang harus dipersiapkan? Ya. Kan tadi aku bilang kita itu nggak satu kelompok dari UPI tapi dari kelompok lain. Nah itu tuh gimana sih teh Kang cara bangun bondingnya, komunikasinya dan juga bangun relasinya biar kelompok ini tuh tetap solid sampai akhir. Betul. Terus jangan lupa juga kalian itu harus Nanya barusan. oh ya. Maaf ya. Gak perlu diedit lah, gak perlu diedit. Aku yang jawab pertanyaan aku. Jadi teman-teman diharapkan kalau bisa, iya. Jadi teman-teman nih sebelum berangkat gitu ya, teman-teman tuh pasti udah ada pembagian kelompok. Teman-teman tuh akan ada di kelompok mana dan di desa mana. Kalau bisa teman-teman udah langsung pembagian struktur dari kepanitiaan, misalnya siapa yang menjadi ketua, siapa wakil Oh, dan iya. sebagainya Iya. gitu. Terus kedua, teman-teman harus bangun bonding dan apa aja sih program kerja Maksimal. yang mau dibawa gitu di sana. Jadi pas udah sampai ke desa itu bukan lagi dari nol rapatnya. Betul. Tapi rapatnya itu udah pernah kalian omongin di Zoom atau di Betul. WA. Jadi di sana itu tinggal konfirmasi atau ACC sama pihak desa untuk pelaksanaan. Dan sisa waktu itu bisa kalian bangun bonding dengan Karang Taruna, masyarakat maupun orang-orang yang kalian temui di desa kalian. Kayak gitu. Gitu. Jadi minimal udah hafal nama anggota kelompok kalian, terus kayak udah tahu gambaran umum prokternya mau ngelakuin apa gitu. Dan tipsnya jangan apa ya, membanggakan kuantitas gitu antara kelompok satu kelompok lain. Proker kebanyakan. Ih, kamu cuma 15 sih, prokernya aku dong 25. Kenal. Satu hari satu proker gitu. Nah, nggak gitu ya. Kita bukan main di sana tapi tentang kualitas dan tentang manfaat yang kita berikan untuk masyarakat itu gitu. Yang penting apa ya? Manfaatnya sih Iya, menurut aku mah ya. Yang penting itu aja sesuai target karena ada target minimal juga biasanya misalnya 10 proker kalau kemarin ya. Nah, benar. betul. 10 Karena proker. Peraturan dari kakak tuan bang rumahnya ya. Kasi, bisa mencakup apa aja nih gitu. Nah itu minimal 10 gitu tuh Ya. harus kalian capai. Jadi ada program wajib, terus ada program dari kita masing-masing biasanya ada. Jadi disesuaikan Oke. aja. Jadi jangan sampai kayak pengen semua hal dilakukan, Iya, jangan dilakukan. realistis Betul. aja karena waktunya cuma berapa hari. 30 Gak mungkin juga teman-teman kan di sana perlu jalan-jalan juga, perlu sosialisasi juga. Jangan sampai teman-teman fokus proker tanpa mengenal masyarakatnya. Iya. Ngomongin soal jalan-jalan, biasanya jalan-jalan tuh di akhir ya. Hitung-hitung hadiah hiburan. Jangan sampai awal-awal datang pengen jalan-jalan. Dan itu kesepakatan dari masyarakat Nah, desa itu juga sih benar. Oke, karena kita dulu sih udah lama, mungkin terakhir adalah hal yang paling menarik. Yang paling kocak sama yang paling disyukuri gimana? Wah, Boleh Oh ya udah, dari mama. pikir dulu deh. Aku juga mikir dulu. Aku yang paling kocak adalah kena gigit ikan kali ya. Aku
menangkit ikan guys, karena di Ambon kan daerah kelautan gitu, perairan, apa sih? Iya, laut gitu ya, sepanjang jalan laut gitu. Jadi adalah gitu ketika udah beres proker tuh pengen jalan-jalan, pengen renang gitu ya. Nah, kita tuh salahnya berhenti asal di laut yang bukan tempat wisata gitu loh, maksudnya yang belum tersentuh kaki manusia gitu. Tiba-tiba ada kaki manusia. Padahal itu nggak jauh loh, kayak 5 meteran dari si ininya. Nah, kena deh 3 orang. Dan itu sakitnya luar biasa. Aku sampai kayak ngigo sadar gak sadar gitu kan. Ini aku diamputasi nggak? Aku gitu karena emang sakit itu guys. Kayak rasa sakit yang pernah belum dirasain gitu. Tapi alhamdulillah aku selamat dan emang nggak apa-apa. Itu karena lebay aja gitu kan. Karena belum ngerasain sakit itu sebelumnya gitu loh maksudnya. Terus yang paling disyukuri adalah aku dipertemukan dengan teman-teman kelompok yang saling support, yang saling sayang, bukan yang saling kayak kompetitif gitu ya. Yang bukan yang kayak iya aku tuan rumah nih, kamu harus lebih hargai aku, enggak gitu. Aku jadi kamu favorit nih, kamu enggak, tapi kita sebenarnya yang kayak saling menghargai, saling support, saling dukung. Terus kayak kalau ada salah tuh beneran kita evaluasinya tuh dengan Kepala dingin. bukan yang sengaja menjatuhkan. Makanya aku sayang banget sama kelompok gale-gale. Terus aku bersyukur banget sama mama papa piara aku yang udah sayang sama aku, yang bener nggak ngebedain aku gitu. I love you guys. Terima kasih ya, semoga nanti kita ketemu lagi ya, Cut, Yaya, Mel, terus Dona Angel, terus cowok-cowok yang lain gitu. Gimana? Kalau dari aku, Bang. Selanjutnya kalau dari aku hal yang lucu. Ya kocak Yang kocak itu adalah pas mau itu ngadain kegiatan Agustusan tuh. Kan di sana tuh ada apa? Ada semacam tradisi bahwa hewan ternak itu nggak boleh dikandangin ya. Belum cerita ya kamu ya? Enggak. Aku bilang bahwa hewan ternak tuh nggak boleh dikandangin kan. Terus yang pertama tuh ada 2 kejadian. Yang pertama dikejar babi. Karena sana babi tuh berkeliaran, jadi kita dikejar-kejar babi, untung selamat. Yang kedua, aku nginjek kotoran kerbau. Dan itu udah jauh pulang ke rumah. Jadi aku udah sadar. Iya, aku di sekolah nyuci celana. Itu sampai diketawain sama anak-anak SD, kasihan. Tapi kata aku gak apa-apa, yuk kita lomba makan kerupuk. Ya. Mereka langsung makan kerupuk sama. Oh, nggak boleh ngandangin hewan. Iya, jadi mereka tuh si hewan tuh ya udah bebas gimana ya. Jadi kalau malam-malam tuh tiba-tiba lihat yang gerak-gerak jangan aneh. Itu sapi gitu. Atau itu kerbau. Nah, kalau kalian apalagi ya, kayak mengesankan Bersyukur. yang bersyukur banget itu adalah di sana itu mereka menganggap kita sebagai anak, sebagai keluarga banget. Bahkan setiap makan pun kita diingatkan kalau di kami ya. Misalkan kita makan siang udah lupa tuh, udah lewat waktunya jam 12, mereka tuh pasti panggil kita buat makan dulu, kayak nyong makan dulu gitu, gak apa itu pasti dimakan. Terus kalau kita gak makan tuh mereka juga gak makan. Jadi mereka tuh nunggu kita makan baru mereka makan juga. Jadi mereka selalu memastikan agar kita perutnya terisi dan kita gemuk gitu. Bener nggak nambah nggak berat badan? Nambah 5 kilo. Wow. Oh iya, kira selama di video belum ngomong bahasa Ambon ini Kalau pengalaman menarik aku, kalau teman-teman dari desa gitu ya, pengalaman menariknya kalau aku tuh menurut aku di barak sih menarik. Karena pertama kali masuk di barak nggak tahu kepikiran barak itu kayak gimana, cuma tahu oke, tidur bareng, ternyata mandi pun harus bareng-bareng teman-teman. Iya, aku lupa mandi guys. bareng. Ini boleh nggak sih ceritain? Lucu banget, gitu lucu banget soalnya. Kenapa? Kita tuh, aku pribadi mikir mandi jam 3 itu bakal sepi. Ternyata itu pikiran semua satu barak. Kayak Terus gitu. jam 3 semua. Jadi Jam jam 3 11 malam semua. sendiri ya. Iya, bahkan pengalaman Seru banget, menarik itu adalah bukan menarik sih, lebih ke horor, tapi jadi menarik soalnya memang ini Mai ada yang sampai mandi tapi itu nggak ada orangnya. Dan itu tuh udah dibilangin sama tentaranya kayak tolong jaga kebersihan, ternyata ada yang nggak bersih gitu ya. Terus bener aja di jam 11 malam orang mandi guyur-guyur terus tapi nggak ada orang. Tapi dibilangin kok lama banget mandinya kayak gitu, intinya tuh kayak gitu. Tapi nggak ngejawab pas dilihat kapan mandi nggak ada orang. Siapa yang lihat? Dari tentaranya kayak gitu. Jadi makanya itu tuh pengalaman menarik banget ya. Jadi apa yang dibilang sama orang di sana tuh kayak dibilang jangan ini itu tuh harus diikutin teman. Benar. Karena kultur juga Di mana bumi dipijak? situ langit dijunjung. Ya gitu. Closingan guys, closing. Belum hal yang mengesankan. Oh iya, bersyukur ya.
sama sih, aku udah pacar. Ah iya, guys, ini adalah contoh orang yang cinlok KKN. Bukan KKN lokal, KKN kebangsaan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini nih, Iya. sampai kawin ya. Closing Oh, iya. statement. Ya, closing statement. Apa ya? Mana closingnya? Oke ya, karena ini YouTube channel aku kayak channel gede amat. 20 menit. 15 ya, maaf ya. Ini berapa ya bayarannya? Closing statementnya adalah kalian jangan ragu untuk daftar KKN kebangsaan karena nggak ada salahnya untuk mencoba. Lebih baik memilih. Gimana sih, mau ngomong apa sih aku? Kayak kamu jangan sampai menyesal nggak daftar gitu. Mending Mencoba dulu. mencoba dulu aja apapun nanti hasilnya gitu. Daripada menyesal, kenapa ya nggak dulu aku nggak Karena nyoba ini cuma gitu. satu kali kesempatan waktu semester 6 doang. Benar. Kamu semester 8 kan mau skripsian gitu kan. Iya, jadi yang penting persyaratannya lengkapin, persiapkan dengan matang, banyakin berdoa, banyakin usaha. Kalau ada yang bingung nanya di kolom. Komentar. Bye. Satu lagi gak sih ngomong terakhir? Kita pulang dari Ambon jadi ngerti gitu bahasa Ambon ya. Jadi lagu-lagu timur kan banyak tuh yang TikTok, kita ngerti artinya, alhamdulillah. Nona Ambon. Oke, bye-bye. Seru banget.